Halo, apa kabar pemirsa? Seminggu kemarin bursa saham Indonesia telah mengalami libur panjang. Artinya, bursa Indonesia sudah melewatkan momen-momen krusial seperti pengumuman GDP Q3 2020, di mana Jerman diumumkan naik signifikan, juga tentang proses di banyak negara terkait Presiden Prancis. Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya mengenai 5 alasan mengapa investasi saham berisiko tinggi. Dalam video ini saya akan menyajikan bagaimana menghindari kerugian akibat saham yang kita beli harganya turun. Jika ini terjadi kepada kita, tentu kita akan sebagai investor akan pusing 7 keliling, bukan? Karena kita harus menanggung cut loss yang menyebabkan kerugian. Nah, pada kesempatan ini saya berbicara mengenai menghindari saham busuk. Musuh utama investor adalah ketika saham yang dibelinya terus-menerus turun. Jadi, ini adalah topik yang sangat menarik karena saya berbicara atas dasar data historis sehingga validitas data bisa dipertanggungjawabkan. Oke, bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa like dan share. Untuk mendukung supaya channel ini menjadi media pembelajaran akuntansi, isu-isu pasar saham, dan sisi-sisi finansial dunia usaha. Kita sering mendengar para analis saham mengatakan, belilah saham A, mumpung lagi murah ini. Belilah saham B, dia sudah di titik terendah. Saran saya, stop. Itu saran yang menjerumuskan. Mengapa? Karena kita harus menghindari saham yang sudah terlalu murah. Karena ada 3 alasan utama kita harus menghindari saham murah. Atau kalaupun kita yakin akan saham tersebut, cek dulu fundamentalnya dan prospek bisnisnya. Jadi ada 3 alasan mengapa kita harus menghindari saham yang terlalu murah. Pertama, saham yang murah artinya memang saham tersebut dalam tren negatif. Dengan membelinya berarti Anda sudah mengambil keputusan melawan tren. Peraturan pertama dalam trading saham, forex, atau indeks adalah jangan melawan tren. Ketika Anda melawan tren, Anda akan digulung. Jangan pernah bercita-cita menjadi hero dengan menjadi orang pertama yang tahu bahwa saham tersebut naik. Kecuali Anda memiliki data lengkap tentang fundamental dan teknikal atas saham tersebut. Tetapi ketika Anda hanya berbekal analisis teknikal semata, hampir pasti Anda salah. Kedua, saham yang turun terlalu tajam mengindikasikan bahwa ada masalah fundamental perusahaan atau prospek bisnis yang buruk. Mungkin masalah itu masih samar-samar saat ini. Tetapi mengambil posisi melawan artinya Anda bertaruh potensi kemenangan yang hanya 20% dan itu benar-benar tidak masuk akal. Sayangnya banyak trader pemula justru merasa yakin dan punya rasa penasaran yang tinggi seolah dirinya mampu membalikkan keadaan. Ingat bahwa mengembalikan bisnis perusahaan tidak semudah cerita-cerita clickbait. Apalagi di sini Anda hanya pemegang saham pasif yang tidak mengendalikan operasional. Untuk membalikkan keadaan perlu merubah orientasi dan pendekatan bisnis perusahaan. Perlu juga modal yang tidak sedikit untuk melakukan hal tersebut. Kecuali untuk perusahaan-perusahaan yang dimiliki grup yang besar dan sehat dan di mana saham tersebut atau perusahaan tersebut menjadi taruhan nama besar mereka. Seperti kita pernah misalnya lihat kebangkitan smartphone di era 4G. Nah, yang ketiga, alasan mengapa Anda harus menghindari saham-saham yang buruk. Jika memang perusahaan tersebut bagus dan mampu bangkit, maka sahamnya akan naik di atas harga tertinggi sebelum dia mengalami penurunan. Jadi, sabar saja. Jangan takut terlambat masuk. Ketika Anda masuk dalam posisi terang benderang, artinya Anda akan mendapatkan 80% potensi kemenangan atau gain. Tidak mungkin mengambil 100% dari seluruh kenaikan memang. Tetapi mendapatkan 60%-nya saja itu sudah sangat bagus dibanding jika Anda loss. Itulah 3 alasan mengapa Anda harus menghindari saham-saham yang dalam tren negatif. Jadi kita perlu mengenal saham-saham yang busuk tersebut. Begitu krusialnya mengenai informasi mengenai tren saham-saham yang negatif atau saham-saham yang busuk, saya secara periodik akan selalu mengeluarkan data harian mengenai saham-saham berkinerja paling buruk
dalam 30 hari terakhir. Data ini sudah mencakup persentase penurunan, nilai kapitalisasi pasar, dan sektor usaha. Dan data yang saya sajikan bersifat real time, di mana data tersebut saya capture menjadi postingan di Instagram. Dan data tersebut juga diolah dengan teknologi cloud, sehingga terhindar dari salah ketik atau salah edit. Sebagai akademisi, saya selalu berbicara berbasis data. Semakin bagus sistem pengolahan data, maka semakin konsisten antara yang di forecast dengan kenyataannya. Hal ini berbeda dengan dunia viral yang seringkali yang terjadi adalah berkebalikan. Anomali data 5% sampai 15% saja, mereka bisa blow up dan menjadi satu berita yang wow. Sehingga realita kebenaran 80% sampai 90% justru diabaikan. Mari kita akan menuju menu utama, di mana data saham dengan performa selama 30 hari berjalan. Kita akan lihat pada tabel-tabel berikut. Tabel-tabel ini sangat penting sehingga Anda akan dengan mudah dibantu untuk melakukan analisis yang menjadi landasan untuk melihat saham dari sisi-sisi lainnya. Beruntungnya, data-data ini saya share setiap hari 1 jam setelah penutupan pasar di akun Instagram saya. Jadi jangan lupa follow Instagram saya. Baik, kita akan langsung menuju ke tabel tersebut. Nah, berikut daftar 20 saham dengan loss tertinggi selama 30 hari. Jadi ini sudah disajikan dengan urutan loss yang paling tinggi. Misalnya yang pertama adalah Bank Pembangunan Daerah Banten, kemudian disusul Sejahtera Bintang Abadi, dan yang paling buncit itu adalah Interdelta PT, ya, perseroan terbatas. Nah, kemudian di sampingnya ini adalah data kapitalisasi pasar. Kalau kita amati, biasanya mereka yang mengalami loss tertinggi dan kemudian memiliki kapitalisasi pasar, itu kita perlu aware bahwa memang mereka mengalami masalah-masalah fundamental atau masalah-masalah yang terkait dengan prospek bisnis. Nah, kemudian untuk yang kapitalisasinya kurang besar atau ya kecil, ya, itu mungkin saja bisa terjadi karena memang perusahaan-perusahaan seperti ini mudah terkena isu-isu yang terkait yang ada di pasar. Nah, kemudian berikutnya kita akan lihat lagi data secara lebih lengkap 20 saham yang loss tersebut, bagaimana historinya 30 hari ke belakang, 90 hari ke belakang, dan 1 tahun berjalan. Nah, kita juga perlu mewaspadai jenis usaha atau industri yang dimasuki oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Perlu kita waspadai karena memiliki kontribusi terhadap performa dari perusahaan tersebut yang kemudian akan tercermin di dalam harga sahamnya. Nah, rentang waktu yang panjang akan membantu kita untuk melihat posisi kurva S yang ada saat ini. Mari kita lihat dari saham yang memiliki loss 20 saham dengan loss tertinggi tersebut. Kita lihat misalnya PEX yang ada di sektor finansial, 30 hari ke belakang itu mengalami penurunan yang terdalam, yaitu 90%. Kemudian 90 hari ke belakang juga 90%. Dan 1 tahun ke belakang itu juga 90%. Artinya kita perlu mewaspadai, berarti ada masalah besar yang berhubungan dengan fundamental dari perusahaan ini atau dari prospek bisnis perusahaan ini ke depan. Nah, sekarang kita akan melihat performa per sektor pada saham yang mengalami penurunan terdalam tersebut. Nah, tabel ini penting sekali untuk melihat performa sektor tersebut sehingga kita bisa melihat indikasi performa sektor secara akumulatif. Misalnya kita lihat sektor consumer. Total kapitalisasinya adalah 8 triliun sekian, berarti dia sekitar 44,34% dari 20 perusahaan yang mengalami penurunan terdalam. Kemudian kalau yang 19,11% ini adalah posisi dari sektor ini terhadap seluruh perusahaan-perusahaan yang go public di Bursa Efek Indonesia. Demikian sharing saya, khususnya kita perlu note bahwa perlu menghindari saham-saham yang mengalami tren negatif. Data-data tersebut sudah kami share secara berkala di akun Instagram saya setiap hari kerja. Jadi silakan follow, like, dan share. Materi ini juga saya tulis di Kompasiana dengan akun saya Dr. Juniarti. Silakan baca artikel lengkapnya berdasarkan video yang saya bagikan pada hari ini. Tips dan penjelasan dan sharing saya ini semoga bisa membantu untuk mengenali bagaimana menghindari saham-saham yang busuk.
Semoga bisa mencerahkan dan menambah pengetahuan kita semua terkait bagaimana membaca, menganalisis saham-saham di Bursa Efek Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.